Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan membahas materi komunikasi politik. Tetapi sebelum membahas materi tersebut, marilah kita dengarkan pengertian dari sosiologi politik. Pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik itu berasal dari dua kata yang mempunyai arti sendiri sebagai suatu disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan politik. Pengertian sosiologi. Sosiologi itu secara sederhana berarti sudah tentang masyarakat yang dipandang dari suatu segi tertentu. Ada beberapa definisi tentang sosiologi yang dikemukakan oleh tokoh sosiologi. Yang pertama, yaitu sosiologi itu memusatkan perhatiannya pada masyarakat dan individu, dikarenakan masyarakat sebagai tempat interaksi tindakan-tindakan individu dapat mempengaruhi masyarakat. Kedua, sosiologi itu juga memahami tentang lembaga sosial dan kelompok sosial yang merupakan bagian dari masyarakat. Yang ketiga itu sosiologi juga mempelajari tingkah laku manusia, baik individu maupun kelompok, dan relasinya dengan masyarakat atau tingkah laku manusia dalam konteks sosial. Pengertian politik mulai dari konsep pokok mengenai politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian atau alokasi. Politik itu juga merupakan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses yang menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan yang di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan. Politik dibatasi sebagai masalah kekuasaan dan tentunya disepakati pula membatasi ilmu politik sebagai ilmu tentang kekuasaan. Dengan demikian, politik itu berkaitan pelaksanaan kegiatan dan sistem politik untuk tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan dengan menggunakan kekuasaan. Perlu kita pahami bahwa yang telah ditentukan tersebut itu merupakan tujuan publik dan bukannya tujuan individu. Sosiologi politik itu juga merupakan kajian interdisiplin irisan dua bidang ilmu, yakni sosiologi dan politik. Apabila sosiologi ini mengkaji mengenai masyarakat, lalu politik itu mengkaji kekuasaan para pengambil keputusan, maka sosiologi politik itu mengkaji relasi antara kehidupan masyarakat dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa. Konsep-konsep sosiologi politik itu juga bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman sehingga menarik perhatian siapa saja yang mengikuti dinamika politik. Manfaat dari terbesarnya dari bidang sosiologi politik itu juga mencerdaskan pembaca dalam menganalisis situasi sosial politik yang ada di sekitarnya.
Definisi dan konsep sosiologi ini, apakah Anda pernah membaca istilah dari sosiologi? Nah, istilah dari sosiologi itu tidak asing kan? Sebab pakar sosiologi ini sering dimintakan pendapatnya, mulai dari di televisi, untuk menganalisis berbagai persoalan kemasyarakatan. Nah, sosial ini ilmu tentang masyarakat. Secara etimologis, kata sosiologi ini berasal dari bahasa Latin social and logos. Socius artinya masyarakat dan logos artinya ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Pengertian dari sosiologi politik pertama yaitu menurut Duverger. Ada dua pengertian mengenai sosiologi politik. Yang pertama, menganggap sosiologi politik itu sebagai ilmu tentang negara. Dan kedua, menganggap sosiologi politik sebagai ilmu tentang kekuasaan. Sosiologi politik sebagai ilmu negara mempergunakan kata politik dalam konotasi yang berhubungan dengan negara. Kata negara itu maksudnya khusus dari kelompok manusia atau masyarakat. Yang pertama, negara bangsa, dan kedua, negara pemerintah. Negara bangsa menunjukkan masyarakat nasional, yaitu komunitas yang paling kuat, terorganisir, dan paling utuh berintegrasi. Nah, negara pemerintah itu menunjukkan pada penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional ini. Mendefinisikan sosiologi politik sebagai ilmu negara berarti menempatkannya dalam golongan ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada hakikat masyarakat yang dipelajari. Pengertian sosiologi politik yang kedua, mulai dari konsep lain yang menganggap bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando. Adapun juga konsep ini yang merupakan perbedaan antara yang memerintah governments dan yang diperintah governments. Dalam setiap kelompok manusia, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang sifatnya sementara sampai yang tetap, yaitu yang pertama, ada orang yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, mereka yang memberikan perintah dan mereka yang menaatinya. Yang ketiga, mereka yang membuat keputusan dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Kita masuk ke pengertian komunikasi. Politik komunikasi adalah komunikasi yang mana secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikasi pada komunikasi melalui tanpa media yang menimbulkan akibat tertentu komunikasi politik. Jadi komunikasi politik itu lebih lazim didefinisikan sebagai suatu proses linier sistem. Pendekatan linier berorientasi pada efek atau pengaruh pesan politik, sedangkan pendekatan sistem berorientasi pada kestabilan atau kesinambungan suatu sistem politik. Kedua, pendekatan ini memandang realitas komunikasi politik sebagai realitas yang teratur dan karenanya mudah diramalkan. Kegiatan
Komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan secara sederhana. Dengan demikian, kegiatan komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian ide atau pesan dari suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan. Menurut Thomas M. Schewedel dalam Mulyana mengemukakan bahwa berkomunikasi merupakan proses untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang sekitar dan mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, dan berperilaku seperti uang yang diinginkan. Menurut Seiler, ada 4 prinsip dasar dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi adalah suatu proses, artinya bersifat dinamis, dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan. Yang kedua, komunikasi adalah sistem, artinya bahwa komunikasi terdiri atas beberapa komponen yang mempunyai tugas masing-masing dan berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Artinya ada proses saling tukar komunikasi. Yang keempat, komunikasi dapat terjadi disengaja atau tidak disengaja. Terjadi disengaja apabila pesan yang mempunyai maksud tertentu dikirimkan kepada penerima yang dituju, sedangkan situasi dikirimkan kepada penerima yang dituju. Sedangkan situasi komunikasi yang tidak sengaja dapat diterima oleh seseorang lain dengan sengaja. Menurut Wahyu, komponen komunikasi politik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Komunikator, sender atau sumber, adalah sumber informasi yang menciptakan pesan sekaligus penyampaian pesan kepada khalayak dengan menggunakan saluran komunikasi dan media massa. Yang kedua, pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambing, artinya informasi yang merupakan isi atau konten yang akan disampaikan atau industri busukan oleh komunikator melalui saluran dan media komunikasi yang sesuai dengan pertimbangan dan tujuan komunikator. Isi pesan beragam seperti berita, informasi umum, iklan, film, hiburan, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada media saran atau saluran yang mendukung pesan. Media sebagai sarana atau instrumen yang digunakan oleh komunikator untuk mengirimkan pesan dalam beragam bentuk kepada khalayak. Media dengan karakteristik yang dimilikinya mampu menjangkau khalayak dalam jumlah yang banyak, serempak, cepat, dan mampu menghasilkan efek baik secara langsung mampu tidak langsung. Yang keempat itu khalayak,
yaitu adalah pihak yang menerima pesan dan menjadi sasaran yang dikirimkan oleh komunikator. Nah, khalayak itu juga merupakan sebuah target dari beragam bentuk pesan, sekaligus pihak yang memahami serta memaknai pesan. Nah, pemaknaan khalayak oleh khalayak itu mampu menimbulkan feedback dan pengaruh dalam proses komunikasi. Nah, yang kelima ada itu efek dampak dari sebagai pengaruh pesan. Nah, efek dalam proses komunikasi itu juga merupakan ukuran antara yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima pesan. Dan setelah mengalami distribusi pesan, yang pengaruh dapat dilihat dalam bentuk pikiran, perasaan, ataupun perilaku yang muncul setelah khalayak menerima pesan. Pengaruh itu juga berbentuk efek baik yang bersifat langsung maupun secara tidak langsung. Yang keempat itu ada umpan balik, merupakan tindakan yang muncul setelah efek komunikasi berlangsung pada khalayak penerima pesan. Nah, umpan balik diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dari sebuah pesan yang didistribusikan. Umpan balik juga dapat diartikan sebagai reaksi atau respon. Nah, ilmu yang mempelajari perpolitikan politik diartikan sebagai usaha-usaha yang mencapai kehidupan yang baik. Politik itu dapat dipahami dalam perspektif negara, kekuasaan, kebijakan umum, dan pengembalian keputusan, serta alokasi atau distribusi. Pada perspektif negara, menurut Roger F. Salt, nah, ilmu politik itu mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Seperti menurut J. Barnes, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, nah bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya. Dalam perspektif kekuasaan, menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan, ilmu politik itu mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Menurut Andrew Hayward, politik itu adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupan, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Nah, menurut Robson, ilmu politik itu juga mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, dan ruang lingkup dan hasil-hasil. Hal ini juga difokuskan pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan itu. Nah, pada perspektif pengambilan keputusan, menurut Joyce Mitchell, politik itu kan adalah pengambilan keputusan, yang mana kolektif atau perbuatan keputusan umum untuk masyarakat seluruhnya.
Sedangkan menurut Carl W. Deutsch, nah, politik itu adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Nah, keputusan semacam ini berbeda dengan keputusan pribadi oleh seseorang, dan bahwa keseluruhan dari keputusan semacam itu merupakan skor umum atau skor publik. Nah, perspektif politik dari aspek kebijakan umum, yang mana juga dikemukakan oleh Hogerwerf bahwa objek dari ilmu politik ini adalah kebijakan pemerintah dan proses terbentuknya serta akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum atau public policies ini di sini adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Sedangkan menurut David Easton itu juga adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum. Nah, menurutnya bahwa kehidupan politik ini mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Perspektif pembagian distribution alokasi menurut The Harvard Laswell, nah, itu juga merupakan bahwa adalah masalah siapa yang mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Politik itu sebagai konflik dan konsensus dapat dipahami bahwa politik itu juga sebuah cara untuk memecahkan konflik, yaitu dengan kompromi, perdamaian, dan negosiasi daripada melalui kekerasan atau dengan menggunakan senjata. Salah satu pendukung pandangan ini adalah Bernard Crick yang mana mengatakan bahwa politik adalah aktivitas di mana kepentingan yang berbeda dalam sebuah unit pemerintahan tertentu didamaikan dengan memberi mereka bagian dalam kekuasaan sebanding dengan peran mereka bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup seluruh masyarakat. Definisi komunikasi politik ini sebagaimana ialah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Ada Roots and Althoff mendefinisikan bahwa komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan, yang mana ditentukan dari suatu bagian sistem politik ke bagian lainnya, dan diantaranya sistem sosial dengan sistem politik. Nah, Gabriel Almond ini juga berpendapat bahwa komunikasi politik ini merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik ialah proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat 6 fungsi lainnya dijalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan
agregasi kepentingan yang membuat peraturan, aplikasi peraturan, dan adjudikasi peraturan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara intern di dalam setiap fungsi sistem politik. Meriam Budiarjo juga mengemukakan bahwa memahami komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pengertian sosiologi politik dan komunikasi politik. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.